setelah merdeka, seluruh pasukan kemerdekaan yang berjuang di luar sistem kesatuan bersatu dalam TNI Polri. Akhirnya kekuatan kita menjadi satu. Yang nggak rukun sikat. Dia PRRI Permesta nggak rukun sikat. PKI nggak mau rukun sikat. DITI nggak mau rukun sikat. Ada HTI nggak mau rukun sikat. Ada FPI nggak mau rukun sikat. Boyo. Itu semua dulu dapat kabar dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dapat kabar dari mana? Diceritani siapa? Diajari siapa? Diajari oleh Mbah Khalil, mondok di sana. Ya, mondok di tempatnya Kiai Soleh Darat. Mondok di tempat bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Apa Kiai Asy'ari dengar langsung dari Rasul? Ya enggak. Beliau dengar dari siapa? Kiai Abdul Wahid di Solo 3. Ya Abdul Wahid dari mana? Dari ya Abdul Halim di Boyo Lali karena mondok. Ya Abdul Halim dari mana? Dari Kiai Sufyan di Tuban mondok. Mondok di Tuban. Kiai Sufyan di mana? Mondoknya di tempatnya Kiai Jabar Lirip. Di tempat Kiai Jabar dapat kabar dari mana? Ya Abdurrahman Lasem. Ya Abdurrahman Lasem dapat kabar dari mana? Dari Mbah Pangeran Benowo. Karena Mbah Benowo mondok di tempatnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Bila perlu air ini dinyanyikan lagu kenangan berdua. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara akan sepiring. Kita berdua tidur pun setikar bersama. Sebagai misalnya Gus Makmun, Gus Ma'arif itu namanya apa? Lah ya sudah tabeut. Mau aja kok ini sudah dapat kabar. Surah umum atau ini sudah dapat kabar. Nah itu loh. Ini dapat kabar dari Lirboyo. Sama itu dari Blok Agung, Lirboyo. Itu semua dulu dapat kabar dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dapat kabar dari mana? Diceritani siapa? Diajari siapa? Diajari oleh Mbah Khalil, mondok di sana. Ya, mondok di tempatnya Kiai Soleh Darat. Mondok di tempat bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Apa Kiai Asy'ari dengar langsung dari Rasul? Ya enggak. Beliau dengar dari siapa? Kiai Abdul Wahid di Solo 3. Ya Abdul Wahid dari mana? Dari ya Abdul Halim di Boyo Lali karena mondok. Ya Abdul Halim dari mana? Dari Kiai Sufyan di Tuban mondok. Mondok di Tuban. Kiai Sufyan di mana? Mondoknya di tempatnya Kiai Jabar Lirip. Di tempat Kiai Jabar dapat kabar dari mana? Ya Abdurrahman Lasem. Ya Abdurrahman Lasem dapat kabar dari mana? Dari Mbah Pangeran Benowo. Karena Mbah Benowo mondok di tempatnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng dapat kabar dari mana? Dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang Sunan Kalijogo kok dapat kabar dari mana? Dari Sunan Bonang karena mondok situ. Sunan Bonang dari mana? Dari Sunan Ampel di Surabaya. Mbah Ngampel dapat kabar dari mana? Mondok tempatnya Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro Kondi dapat kabar dari mana? Dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro mondok di mana kok dapat kabar? Di tempatnya Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad Pase. Sayyid Muhammad Paseh di mana mondoknya kok dapat kabar? Di tempat Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin dapat kabar dari mana? Karena mondok di tempatnya Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik dapat kabar dari mana? Dari Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih mondok di mana kok dapat kabar? Di tempatnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat dari mana? Dari pondoknya Sayyid Ali Kholek Qosam. Sayyid Ali Kholek Qosam dari mana? Dari pondoknya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari mana? Mondok tempatnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari mana? Sayyid Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah inilah yang melahirkan Alawiyin. Ada Asegaf, ada Al-Atlos, ada Syakron dari situ. Nah Sayyid Ubaidillah dapat kabar dari mana? Dari bapaknya diajari. Namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Kenapa disebut muhajir? Karena hijrah menghindari konflik Banu Hasyim sama Bani Umayyah karena perang berebut kekuasaan.
Said Ahmad Al-Muhajir dapat dari mana mondoknya? Dapat dari Said Isa An-Naqib. Said Isa dari mana? Dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi dari mana? Dari Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq inilah yang hidupnya paling susah karena konflik politik, sampai akhirnya membuat sholawat yang kita baca setiap hari, wa asghilidz zalimin bidz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Lah ini dulu dapat kabar dari mana? Di tempat bapaknya diajari, namanya Sayyid siapa? Sayyid, ayo bro. Jadi Sayyid Ja'far Shadiq dikabari Sayyid Bakir. Sayyid Muhammad Bakir diajari sama bapaknya, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin diajari Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diajari Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini yang mondok langsung di tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita ini diajarkan tentang siratal mustaqim, juga diajarkan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, orang-orang yang sudah kita belajar kepada beliau mati, ninggal. Lah orang Islam kalau ninggal disuruh kuburannya disuruh ngubur, suruh nengok, fazuruha, di situ suruh doakan. Nah, berhubung yang doakan banyak nggak bisa sendiri-sendiri, maka doa bersama namanya setahun sekali khol. Karena kita punya gurunya meninggal ziarah dan khol. Makanya yang tidak punya guru dan tidak ziarah ya tidak khol, karena gurunya langsung Quran sunnah. Ngono tok lho bedane. Jadi kholnya ya di perpustakaan. Wong nggak ada guru, jadi sampean nggak usah heran. Saya tidak khol, ya nggak apa-apa. Wong kamu nggak punya guru. Nah, gurumu itu nggak mati. Oh, gurumu kertas. Syekhul Gugli nggak mati. Nah, itu bedanya, makanya kita khol. Akhirnya dengan kita khol, kita tahu urut-urutannya. Oh, ternyata zamannya Mbah kok Mbah sampean? Zamannya Gus Makmun, ini sudah zaman sinetron, zaman handphone. Zamannya Mbah Makbul, zamannya Gus Muarif ya sik padha iki ngene. Lah zamannya Mbah Makbul beda. Sing didepi niku sinten? Orang-orang hebat zaman spiritual. Maka Mbah Makbul kondang dengan kemampuan spiritualnya. Sami karena Mbah Makbul belajar tenggene Mbah Khotib curah kates, orang alim yang ahli tirakat. Sampean didoni langsung gudiken sama Mbah Khotib. Eranya belajar gitu, ya eranya sama. Iku lah Mbah Khotib belajar teng Bendo, Pondok Bendo Kediri zaman Mbah Muhajir nunggu sami isine ngeten niku. Wong zamane beda. Makanya kiai-kiai itu tidak pernah menolak zaman gurunya seperti apa, enggak langsung itu musyrik, itu bid'ah. Kenapa? Sanad ilmunya mengajarkan bahwa ada era yang berbeda, ada ilmu yang berbeda. Lah yang nggak punya guru nggak ngerti zamannya, opo ae musyrik. Suwe-suwe kok lambene musyrik dhewe niku. Lah gitu lah. Ini kesadaran waktu, kesadaran tempat, kesadaran zaman, kesadaran makan. Ya niku. Lha makane kene guru zaman niku. Lah itu ada eranya Mbah Khalil Bangkalan. Terus tadi sampai kalau sebutnya niku wau munggah ana zaman Wali Songo. Zaman Wali Songo ya zamannya bagaimana Islam baru masuk. Makanya zamannya zaman wali. Lho kok iso zaman wali? Lah niki kadang ono sing takok. Islam masuk ke Afrika oleh panglima perang, Islam masuk ke Eropa oleh panglima perang. Kenapa yang masuk ke Indonesia kok wali? Lah iki ono sing takok. Banyak wali tidak, lah kowe iki ora turunan wali dadi wis ngerti nek kowe ora bakal paham. Wong munggahmu iku Google. Itu wali. Lah kenapa wali? Karena Indonesia sebelum Islam masuk agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama niku namanya Brahmana. Kasta tertinggi yang sudah tidak takut apapun. Kasta di bawahnya kesatria, para raja, gak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta Wesya, pegawai, gak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta Sudra, kastanya pedagang sama
petani. Sekaya apapun saudagar dan petani, kastanya sudra, dia nggak boleh ngomong agama. Maka kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu bertolak belakang secara ilmiah, karena pedagang tidak boleh ngomong agama. Apalagi kasta di bawahnya kasta paria, pengemis, apalagi di bawahnya ada kasta kucah, copet, tukang ngentit. Makanya kalau ada yang ngentit bansos itu kucah. Nah, kasta kucah di bawahnya ada mleka. Mleka itu maling, tapi kalau ketahuan takut lari, tutupi motone. Di bawah itu ada kasta yang paling jelek, namanya candala, begal, tapi kalau konangan berani menunjukkan mukanya. Itu kalau mati reinkarnasi jadi tikus. Nah inilah makanya Islam tidak bisa diajarkan oleh saudagar. Makanya pergerakan saudagar tidak mampu menembus Nusantara. Akhirnya yang datang para wali.